Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah, NIM 190569201094. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Siti Nurhaliza sebagai dosen pengampu saya. Saya mengambil mata kuliah Negara, Pasar, dan Buruh yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan terkait materi, yaitu tentang investasi negara terhadap pasar. Ada 3 yang akan saya jelaskan itu. Yang pertama adanya penentuan sistem pasar, kemudian yang kedua adanya kontrol dan kuasa terhadap pasar, kemudian yang ketiga adanya regulasi, distribusi, dan aturan jual beli pasar. Oke, baik. Sebelum memasuki tentang penentuan sistem pasar, kita harus tahu dulu apa itu investasi pasar. Nah, saya akan jelaskan tentang investasi. Investasi itu adalah salah satu istilah dalam dunia perpolitikan yang dapat diartikan sebagai campur tangan dari suatu negara dalam urusan negara. Misalnya entah itu dalam dunia perpolitikan, ekonomi, kesehatan, maupun pemerintahan ataupun militer dari negara lain. Jadi investasi itu dapat dikatakan sebagai campur tangan dari negara lain dalam urusan negaranya. Namun investasi ini juga dapat berupa campur tangannya suatu pihak untuk membantu penyelesaian masalah-masalah di dalam. Jadi pada penentuan sistem pasar ini terbagi menjadi 2, adanya penetapan harga maksimum dan adanya penetapan harga maksimum. Jadi pada penetapan harga maksimum ini, pada eceran tertinggi atau HET yang dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan untuk melindungi para konsumen. Jadi pada kebijakan HET itu dilakukan oleh pemerintah. Jika harga pasar terlalu tinggi di luar batas, maka daya beli masyarakat konsumen itu akan berkurang. Kemudian ada penetapan harga minimum. Jadi kalau penetapan harga minimum ini, harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah ini dia bertujuan untuk melindungi produsen, di mana itu sangat terutama untuk produk pasar pertanian. Misalnya harga gabah kering itu terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Kemudian masuk penjelasan yang kedua, yaitu tentang kontrol dan kuasa terhadap pasar. Jadi saya akan jelaskan dulu apa itu kontrol harga. Jadi kontrol harga itu adalah suatu pembatasan yang ditetapkan atau ditegakkan oleh pemerintah pada harga yang dapat dikenakan untuk barang dan jasa di pasar. Jadi maksud dari penerapan kontrol tersebut dapat berasal dari keinginan untuk mempertahankan keterjangkauan barang, bahkan selama kekurangan, untuk memperlihatkan inflasi atau sebagai alternatif untuk memastikan pendapat minimum bagi penyedia barang tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara historis pada kontrol harga ini dia diterapkan sebagai bagian dari paket kebijakan pendapatan yang lebih besar yang menggunakan kontrol upah. Jadi dia menggunakan upah itu sebagai elemen regulasi yang lainnya. Lalu ada juga pada harga dasarnya, di mana harga dasar itu yaitu tadi pada base price. Itu ya artinya yang digunakan untuk diperjualbelikan kepada para pembeli. Harga barang ini dapat ditambah dengan biaya angkut, biaya jasanya, pada biaya pengemasannya, atau dikurangi potongan harga atau bisa dengan diskon. Jadi adanya kuasaan terhadap pasar. Siapa yang menjual itu dia berkuasa untuk mengatur harga dasarnya. Jadi seperti itu. Lalu masuk penjelasan terakhir tentang regulasi, distribusi, dan aturan jual beli pasar. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu adanya regulasi. Jadi regulasi itu adalah suatu peraturan yang dirancang untuk mengendalikan suatu kelompok masyarakat, baik itu tentang lembaga, organisasi, maupun tentang perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi fungsi regulasi ini yang pertama itu adanya memberikan batasan dan kendali yang lebih besar. Kemudian bisa menciptakan lingkungan yang berasa damai dan tentram.
Kemudian bisa melindungi hak dan kewajiban dari pihak yang merasakannya. Kemudian bisa meningkatkan disiplin sehingga masyarakat tidak akan merasa terugikan bersama. Kemudian adanya distribusi. Jadi distribusi itu adalah sebagai suatu kegiatan pemasaran di mana dia berusaha mempelancar dan mempermudah suatu penyampaian barang-barang dari produsen. Kemudian ada jenis-jenis dari distribusi. Yang pertama itu adanya distribusi langsung. Kemudian adanya distribusi semi langsung. Dan yang ketiga adanya distribusi tidak langsung. Kemudian yang terakhir itu adanya jual beli pasar. Jadi jual beli pasar itu adalah sebagai sebuah pertukaran harta atau jasa yang didasarkan atas rela atau memindahkan hak milik kita dengan mendapatkan barang dan jasa. Sebagai gantinya adalah uang. Gunanya apa? Untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi misalnya saya adalah sebagai penjual dan adanya suatu masyarakat yang membeli, saya menjual ini untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan laba. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang investasi negara terhadap pasar. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sebagai mahasiswa masih belajar dan masih menggali ilmu. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran bagi dosen pengampu saya dan para yang menyimak terkait materi yang saya jelaskan tadi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.